Hai guys, sebelum kita ke analisa altcoin-altcoin terpilih, kita akan menganalisa harga Bitcoin terlebih dahulu secara singkat, di mana seperti diprediksi video sebelumnya, Bitcoin sedang melakukan pola triangle yang merupakan pola continuation. Dan kemarin itu sempat turun, ini adalah bagian C-nya itu, kemudian dia akan ke daerah D ini. Nah, bisa terjadi breakout di daerah D ini, atau dia harus ke E dulu ya teman-teman. Jadi bisa ada penurunan terlebih dahulu, baru dari sini kita akan lihat dia akan ke bawah atau ke atas. Memang lebih condong untuk ke atas karena ini adalah pola continuation, meneruskan tren yang terdahulu, tetapi tentu saja kita akan melihat price action selanjutnya, apakah dia bisa breakout ke atas atau ke bawah untuk menentukan arah yang selanjutnya. Dari RSI sendiri, kita bisa lihat kalau RSI ini sudah breakout daripada downtrend yang terbentuk ini ya teman-teman. Dan kita akan ke analisa altcoin requestan teman-teman, yaitu Render, di mana koin-koin AI tampaknya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan selama 24 jam terakhir. Menurut saya, narasi AI ini masih bisa booming lagi, dan koin-koin AI juga bisa naik ya teman-teman. Di awal tahun ini, itu semacam pemanasannya, kita akan bisa melihat narasi AI yang lebih besar lagi menurut saya ya teman-teman. Koin yang akan kita analisa adalah Render, yaitu koin AI paling besar, market cap-nya 800 juta, di mana menurut saya Render ini itu lebih duluan daripada altcoin yang lainnya. Jadi ada altcoin yang bisa naik duluan, ada altcoin yang telat. Nah, Render ini adalah contoh yang duluan. Volumenya itu tidak sebanyak yang kemarin-kemarin, jadi ketika dia melakukan kenaikan ini, volumenya itu tidak terlalu besar. Jadi ini perlu kita perhatikan juga, apakah kenaikan ini sebenarnya itu impulsif atau korektif. Dari sisi lain, weekly RSI dan MACD ini bagus ya teman-teman. RSI ini bisa naik, kemungkinan akan ke daerah overbought di atas 70, dan MACD-nya itu juga baru melakukan bullish crossover di minggu lalu. Melewati 2,6 dolar itu akan memperbesar peluang melewati high tahun ini. Jadi 2,6 dolar itu adalah Fibonacci retracement 78,6 yang ada di sini. Biasanya kalau lewat ini, maka itu menunjukkan pergerakan ini cukup kuat dan bisa naik ke atas, berpotensi menembus high sebelumnya yang ada di 2,96 dolar ya teman-teman. Ada dua skenario yang saya lihat. Yang pertama itu adalah kita lihat dulu yang pola korektif, di mana mungkin bisa ada rejection ketika dia mencapai 2,6 dolar ini, yaitu di Fibonacci retracement 78,6 yang saya sering sebutkan. Di situ biasanya bisa terjadi pembalikan arah, atau bisa melakukan fake out juga. Nah, ini biasanya dia bisa naik cukup tinggi, melewati high sebelumnya, yaitu di 1,272 di harga 3,4 dolar. Nah, kalau misalnya reaksinya adalah dia balik lagi seperti ini, ya teman-teman, maka itu akan bearish. Berarti pump-nya kemungkinan sudah selesai dan akan turun dulu seperti ini. Nah, lain halnya kalau misalnya ini adalah skenario wave 3, maka targetnya itu bisa lebih tinggi lagi. Biasanya targetnya itu ke 1,618 seperti ini, kemudian dia akan biasanya meretest 1,272 untuk membuat wave 4-nya, dan habis itu bisa lanjut lagi. Kadang-kadang wave 3 ini juga bisa mencapai Fibonacci 2 seperti yang ada di sini. Kita lihat saja bagaimana reaksi dia selanjutnya. Tapi untuk narasi AI, saya cukup bullish secara jangka panjang ya teman-teman. Koin selanjutnya adalah koin Cyber sesuai dengan request teman-teman. Ini adalah koin baru ya, jadi baru ada Agustus kemarin. Kalau tidak salah langsung listing di Binance. Volumenya itu cukup besar ya. Jadi dengan market cap sekecil ini, volumenya itu cukup besar, 32 juta setengah dari market cap-nya. Itu cukup sehat dari segi volumenya, likuiditasnya itu cukup tinggi. Kemungkinan besar masih bisa naik lagi karena dia sedang melakukan pola triangle ini ya teman-teman. Jadi ketika dia sudah naik seperti ini dengan impulsif ke atas, dengan pertambahan daripada volume, nah ketika dia mengalami penurunan ini, itu volumenya itu menurun, itu menunjukkan kalau ini adalah impulsif, korektif, biasanya akan naik lagi, sama seperti apa yang terjadi pada koin-koin lain juga. Level ini perlu kita perhatikan, yaitu di 5,727 ini adalah low sebelumnya. Kalau breakdown daripada sini, maka mungkin bisa ke daerah 5,27 ya teman-teman. Untuk target ke atasnya itu ada beberapa daerah seperti daerah 11 dolar itu sampai sekitar 14 dolar.
Ini adalah Fibonacci retracement 61,8, 78,6, dan ada juga kotak warna merah ini yang merupakan supply zone daripada koin Cyber. Jadi mungkin bisa sideways dulu di sini. Nah, target yang lebih tinggi itu kan bisa terjadi kalau misalnya dia breakout dari sini dan itu akan ke daerah yang belum pernah terjamah sebelumnya. Akan kita lihat setelah dia melakukan breakout tersebut. Nah, kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan juga, yaitu pump sebelumnya, yaitu 3 wave seperti ini. Jadi itu bukan pump yang sehat sebenarnya, biasanya harus 1-5, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Kemudian turun ABC seperti ini agar kelihatan lebih bullish lagi, tetapi memang kadang-kadang altcoin itu bisa membuat pump juga ketika dia bergerak seperti ini, 1, 2, 3 seperti ini ya teman-teman. Narasi daripada CyberConnect ini adalah infrastruktur untuk membuat aplikasi sosial kripto seperti Friendtech dan sejenisnya, dan tampaknya melihat kepopuleran Friendtech, narasi social finance bisa memiliki potensi yang besar ke depannya ya. Tidak heran bisa listing di Binance. Karena selama ini yang belum ada itu adalah decentralized sosial media, dan mungkin CyberConnect ini bisa menyediakan jalan tersebut. Selanjutnya kita akan melihat untuk koin AI Doge, di mana kenaikannya itu cukup besar dari low itu di 462 bisa naik sekitar 4-5 kali lipat ke atasnya. Volume itu bertambah cukup besar ketika dia mengalami kenaikan seperti ini, dan ketika dia koreksi, volumenya itu juga menurun ya teman-teman. Penurunan wave 3 ini sementara ini cukup bagus. Wave 3-nya itu seperti ini, dan dia juga bounce daripada golden pocket, yaitu yang ada di sini, menunjukkan kemungkinan ini adalah wave 1 dan ini adalah wave 2-nya. Nah, dia harus bertahan di atas garis 61,8 di ini, atau setidaknya 78,6 biasanya itu adalah daerah yang tidak boleh dilewati agar tidak berubah menjadi bearish. Kenaikan ini masih kelihatan korektif ya teman-teman, karena kenaikan di daerah ini itu tidak cepat. Antara mungkin dia bisa retest daerah 1080 yang ada di sini, atau sekarang ini setelah dia turun sedikit harus langsung naik secara impulsif ya teman-teman. Target harga untuk AI Doge ini adalah di harga 2.400 sampai 2.800 dengan skenario kalau ini adalah wave 3 yang terbentuknya. Jadi ada di sini harga 2.430 sampai 2.800 yang ada di sini, yaitu target normal untuk wave 3-nya. Dan setelah wave 3-nya ini masih bisa naik lagi, yaitu untuk wave 5-nya. Koin yang selanjutnya adalah koin Aurora yang pumpnya itu cukup lumayan, dari 0,04 itu naik 200%, dan sekarang masih sideways berada di daerah ini. Ada hal yang cukup menarik yang saya lihat, yaitu dia itu di listing di Coinbase ya teman-teman. Jadi kita lihat paling besar volumenya itu ada di Coinbase, jadi cukup spesial. Saya tidak mempelajari lebih dalam mengenai fundamentalnya ini. Pergerakannya ini cukup impulsif, tetapi belum kelihatan wave-wave-nya ya teman-teman. Mungkin ini adalah wave 1 kecilnya, kemudian yang sekarang terjadi itu adalah wave 3-nya, dan sekarang sedang wave 4, dan bisa lanjut lagi ke wave 5. Ada resistance di harga 0,2, itu berdasarkan volume profilnya. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman, kalau daerah ini itu sebenarnya daerah yang kalau misalnya dia bisa lewati, maka dia bisa bebas naik ke atas. Nah, ada daerah volume yang besar lainnya, yaitu di $0,2, dan ini pas sekali dengan high sebelumnya yang ada di sini. Jadi disinilah harga itu mungkin bisa akan rejected dulu, mungkin akan melakukan pola korektif, baru mengumpulkan energi untuk naik lagi, atau mungkin bisa turun dari situ ya teman-teman. Skenario bearish-nya itu adalah dia bisa meretest daerah 0,087, yaitu high sebelumnya yang ada di sini ya teman-teman. Biasanya altcoin bisa melakukan retest ini, dan kadang-kadang altcoin juga mereka langsung tinggalin saja, ini tidak ada retest sama sekali. Resistance besar yang menunggu itu ada di 0,38. Kemungkinan dia tidak akan lewat dulu untuk 0,38 ini. Kalau misalnya dia mencapai di sini, maka kemungkinan akan membentuk pola inverse head and shoulders atau cup and handle ya. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Jadi di daerah sini kita bisa melakukan take profit. Lagi pula sudah naik cukup banyak, yaitu sekitar 600% dari bottomnya yang ada di sini. Dan breakout daripada 0,38, mungkin setelah dia mengumpulkan energi di sini, itu akan cukup monumental karena bisa bebas daripada daerah akumulasi ini dan menyelesaikan pola reversalnya. Jadi mungkin bisa balik ke harga yang lebih tinggi lagi.
Dan koin terakhir adalah koin pilihan saya, yaitu koin Magic. Ini adalah koin dengan narasi GameFi dan Metaverse. Volume meningkat ini adalah tanda yang baik teman-teman ya, karena kita lihat ini dia bisa meningkat cukup signifikan seperti ini dibandingkan dengan level sebelumnya, yaitu yang ada di sini. Terjadi bullish crossover di time frame weekly-nya, ini adalah hal yang baik sekali, dan secara fundamental ini bagus. Dia adalah platform game yang berada di jaringan Arbitrum. Jadi ada berbagai game yang sudah launching di platform ini dan tampaknya ini cukup bagus-bagus. Narasi Metaverse sendiri menurut saya tidak mati, tetapi ini hanya dalam tahap pengembangan untuk ke game-game yang lebih baik lagi, karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengembangkan game-game yang baik agar bisa diadopsi oleh lebih banyak orang lagi. Dan tentu saja dengan adanya play to earn itu akan memotivasi orang-orang untuk mencoba game-game kripto, game-game Web3 ini. Next resistance yang menurut saya masuk akal itu ada di harga 0,8 dan 0,9 dolar, yaitu yang ada di daerah sini. Ini ada supply zone juga ya teman-teman kebetulan, dan pas sekali volume profile terbesar kedua itu ada di harga 0,8 dan 0,9, setelah sebelumnya volume profile terbesar ada di 0,5 dolar. Dan melewati ini akan cukup baik. Next resistance ada di sini. Setelah itu tidak ada volume profile yang banyak dibandingkan dengan 0,5 dan 0,8. Dan melewati harga 2,23 dolar, yaitu high sebelumnya di awal tahun ini, itu akan cukup monumental untuk koin Magic dan berpotensi untuk mencapai new all-time high-nya di kemudian waktu ya teman-teman. Mungkin setelah Bitcoin melakukan new all-time high-nya. Hal yang perlu kita waspadai adalah pump ini itu tampaknya 3 wave ya teman-teman. Jadi seperti ini 1, 2, 3. Yang lebih di-prefer adalah pump 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Dari segi market cap sendiri, 144 juta, dan potensi ke atasnya itu masih besar, bisa 10 kali lipat dari sini ketika euforia bull market itu sudah terjadi. Dan kalau misalnya teman-teman zoom out, maka harganya itu cukup berada di dasar, di daerah akumulasi yang ada di sini ya teman-teman. Sehingga risk dan reward-nya ini cukup besar di daerah reward-nya. Keputusan membeli dan menjual kripto itu adalah tanggung jawab masing-masing. Saya hanya memberikan edukasi dan informasi saya sendiri. Teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.